dan sebagai jenis jalak, dia memang dia patuk TI. Serius itu seperti ini, Jerry. Oh, tapi ini digemari ulat ya. Jadi ada lendir di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Saat ini saya berada di daerah Batu Karas, Pangandaran. Banyak dari teman-teman yang kangen kepada Marco, dan kebetulan saya sedang berada di Pangandaran. Kemarin dari rumahnya Dimas, sekarang kita akan silaturahmi ke rumahnya Kang Marco ya. Ada apa informasi terbaru? Terus nanti kita akan kemana? Saksikan selalu bersama petualangan alam desaku. Oke kawan-kawan, saya sekarang sudah hampir sampai ke kediamannya Marco. Dan ini adalah apa ini ya, menara yang dulu dibuat oleh Marco ya. Namun sekarang kondisinya untuk atapnya sendiri kelihatannya sudah mulai usang ya, mungkin beberapa bulan lagi sudah harus diganti nih kawan-kawan untuk atapnya sendiri, karena terbuat dari dahon atau nipah. Mari kawan-kawan. Punten. Assalamualaikum. Apa kabar? Halo Marco. Kayaknya udah lama. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Waduh, lama sekali kita tidak berjumpa. Ya. Sampai ada yang bilang katanya, Kang, kok nggak pernah ke rumah Marco? Apalagi hubungannya kurang baik. Saya bilang. Iya. Karena saya harus baca komen-komen. Ya, karena dari rumah saya ke tempat Marco ini kan harus hampir 1 harian perjalanan. Sangat jauh sekali ya. Lagi apa ini Marco? Saya lagi dengerin podcast tentang seorang raja dan makan bagaikan makan. raja. Oh, ini lagi makan. Ya. Boleh lihat ya? Apa makanannya? Ya. Ya. Ini lagi makan katanya kawan-kawan. Apa ini makanannya ya? Sayur mayur. Sayur mayur ya? Ya, direbus dan dikukus. Ini apa sama yang istri. bulat-bulat ini? Kamu tahu ini? Apa itu? Bukan lenca, ini takokak. Takokak, ya. Ya. Terus yang sebelah sana yang ini panjang-panjang sedikit hijau apa itu? Ya, kacang panjang. Kacang cheese, panjang. ya. Ada Terus? kentang, ada pare, ada wortel. Ya, itu aja. Ya. Ya. Enggak pakai nasi itu? Saya agak mengurangi nasi sebenarnya karena nasi itu bikin agak kembung. Oh iya. Saya mengaku ini bukan makanan pertama hari ini. Saya sempat makan sama teman, ada kentang, ada sereal, itu karbo banyak ya. Jadi sekarang diimbangi dengan sayur sedikit ya. Gitu ya. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau Marco ini apa yang ada di teori itu benar-benar dijalankan nih ya. Nah, jadi makanannya seperti ini nih, sayur saja ya. Ya. Apalagi ngopi tadi juga. Ya, jadi waktu itu juga ada kawan-kawan saya dulu pernah ngaprak-ngaprak sama Marco ke daerah Garut ya, dan Tasik. Ya, itu juga udah lama ya, tahun 2024 kalau tidak salah. Lama sekali itu, sudah lama. Itu saya sama Marco ke Tasik kurang lebih 1 minggu, Tasik dan Garut. Kurang lebih hampir 1 minggu. Dan memang beda. Ada yang beda dari kebiasaan-kebiasaan Marco ini. Ya, jadi apa yang ada di teori itu dijalankan. Kalau kita kan kadang-kadang jangan terlalu banyak makan nasi, nanti kembung. Ya, apalagi kalau Ya, naik nanti. mobil atau apa hanya duduk di kendaraan itu, kita nggak butuh sebanyak kalori itu. Gitu ya. Oh iya Marco, ini ngomong-ngomong, ini burung apa ini burungnya? Ya, ada titipan dari teman. Ya, mungkin karena burung ini aneh, beda dari yang lain. Bagus juga ini. Burung apa ini namanya? Tersendiri ya. Kok Marco? Kalau orang sini banyak yang sebut Rio, tapi nama
aslinya Schizorum dubium atau grosbeak starling. Grosbeak artinya patuk gede, dan sebagai jenis jalak dia memang beda. Jadi dia di genus ya secara golongan genusnya sendiri. Ternyata pemakan buah-buahan. Oh dia. Ya, pemakan segala sih ini. Dikasih ayam. Kalau terakhir saya kesini kelihatannya nggak ada burung. Itu Oh. sekarang banyak kandang burung. Kawan-kawan lihat tuh ada tekukur. Ya ada tekukur satu tapi yang lain kosong. Ini ada lagi sebelah yang sini. mau itu ya. Nah itu ada lagi. Kecil, tekukur gede. Iya. Itu juga titipan dari tidak salah ada seorang aki yang nggak bisa merawatnya lagi. TI ambil. Ini juga di teman TI tapi beda orang dan beda alasan karena ini burung yang aneh-aneh. Coba lihat deh ya. Maaf ini karena Iya. ini belum dibikin seimbang. Oh. Heboh. Oh. Awas kabur, awas kabur. Dia tidak bisa terbang, tapi saya yakin kalau dia pintar terbang pun dia nggak mau kabur. Kenapa? Karena pengen dekat kita. Oh. Salah satu ciri-ciri jenis jalak ini, dia lebih sosial daripada jalak lain. Silakan aja cari di internet, itu sering kelihatan berkelompok. Dari Sulawesi juga. Ini nggak kabur ya? Nggak terbang dia. Dia hanya mau di atas kalau bisa, kalau merasa pede. Iya. Ya, Bagus ya jinak ya. ya kamu coba sentuh Coba kepala. Nih, dia seperti mau membela diri kan? Iya. Ini stres, dia takut. Dia Kemarin aja dia patuk TI. Serius, itu jarinya merah. Coba. Ya mungkin nggak mau ya. Bagus ya. Ya. Dia nggak terbang gitu loh. Tapi kalau dia, ya kadang-kadang dia loncat, saya merasa kasihan karena kalau dia loncat pasti jatuh terbalik kena kepala atau Gitu ya. sayap. Tapi bagus ya dia nggak terbang ya. Marco. Iya. Nah tapi dulu kan Marco tidak punya burung, sekarang Ya, banyak burung. ya. Tapi suka gitu loh dengan memelihara burung sekarang ini. Sebenarnya tidak, tapi saya merasa kasihan burung ini. Ini seperti jadi anak. Oh gitu. Ya tahu perasaannya anak asuhan. Nggak kabur ya. Ya. Untuk teman-teman coba ini burung apa namanya nih ya, tuh seperti ini nih. Pasti di netizen banyak yang kenal ya. Nah, Ini ciri khasnya. Ya itu ada kemerah-merahannya di bagian dekat ekornya itu ya. Ya. Pokoknya endemik Sulawesi burung Oh ini endemik Ya. Sulawesi. Ya nggak ada Oh. di tempat lain. Waduh, berarti ini dari Sulawesi nih ya. Kicau juga ya dia ya. Iya. Bagus. Dia ada daya niru sedikit, tapi tidak seperti jalak yang terkenal seperti beo dan ya. Oh lain dia meniru sebagainya. juga bisa ya. Ya, kalau namanya grosbeak starling atau finch-billed myna, jadi itu seperti berak. Kalau dunia ilmuwan pun agak bingung mau digolongkan dengan myna seperti beo atau starling, jalak. Ini nggak Agak terbang. ragu ya. Bukan, nggak terbang sama sekali gitu loh dia. Oh, tapi dia nih lihat kandang kayak gini, kayak gitu. Nah, itu buktinya kan. Oh gitu ya, dia nggak bisa terbang sama sekali ya. Untung dia jatuh ke tanah. Dia sebenarnya agak dia mau aneh gitu cepat loh. ke sini untuk mungkin kabur dari kamu. Dia merasa Nggak, aman. dia sama sekali nggak ngepakkan sayap gitu, nggak terbang. Jadi seperti loncat justru, Ya, seperti tupai. Ya kelihatan sayapnya bergerak tapi jatuh terbalik Iya. segala. Ya. Harusnya kan kalau burung nggak jatuh begitu ya. Ini menjatuh kayak tupai gitu loh. Namanya crazy bird. Oh, Itu, crazy bird. ya, atau si crazy. Ya, Oh, kalau saya duh. bicara si crazy sama TI, ya, itu, ya. Bukan anaknya, bukan mantannya, bukan temannya,
Tapi si ini. tuh THI-nya di dalam tuh. Dia mah kan kalau THI mah kan nggak mau, suka nggak mau in frame ya. Kalau makanannya ada makanan kering. Oh, iya. Ini yang biasa orang penggemar burung beli di toko. Habis makan ini dia suka minum air. Saya ganti air mandi dengan bak mandi, tapi ya masalahnya burung ini jorok, dia berak ke tempat mandi. Misalnya saya kasih air mandi, dia coba, kemudian berakin air mandi. Kawan-kawan coba kita lihat ya. Bingung. Ini sampai diikat tali rapia begini dia. Ini apa ini Marco ini? Sampai diikat tali rapia begini. Lihat aja ini kandangnya udah. Iya, kandangnya kawan-kawan lihat. Ini bukan saya yang ada anak yang memelihara burung, dia pintar. Karena sering perbaiki. Oke Marco, itulah. Perbaiki kandang. Oke Marco, itulah ya yang terbaru, banyak kandang burung sekarang di rumah Marco, dan saya mau lihat-lihat sebentar ke sebelah sini ya. Oh iya. Ini kawan-kawan yang dulu. Kerikil. Jalan. Ya Mas, banyak pohon lah kalau di rumah Marco nih. Banyak pohon karena dia memang pencinta pohon. Tapi terkadang di kebanyakan orang di kita justru pohon-pohon ini dibuang gitu karena mungkin takut mengundang ular. Tapi kalau Marco mah ada ular di situ, dipiara malah kawan-kawan. Ya nggak boleh diganggu malah. Marco, hari ini kegiatannya Marco ada apa nih, mau kemana nih? Takutnya saya mengganggu. Sebenarnya dari tadi saya mau ke Ranca Kaung, mau melihat pohon itu yang kita tanam dulu. Oh, Dan lain-lain di sekitarnya. boleh. Dekat Saung. Boleh Mau? ikut saya ke sana? Ayo. Ya, Ya udah. Ya, Oke. habis ini ya. Oke. Silakan Marco ya. Jadi Marco mah rajin bersih-bersih kawan-kawan ya. Terpicu oleh kamu tadi yang nyorot, saya kira aduh malu itu. Orang bilang bala di sini. Oke kawan-kawan, sekarang kita hati-hati Marco. Waduh ya Allah, hampir kawan-kawan. Hampir maladak. Ya udah, yuk. Kita mau ke kebunnya Marco yang di Ranca Kaung dulu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau dibonceng Marco. BTW ini apa ya? Ini nih ada kantong kresek di sini. Kosong. Ya. Karena sayangnya ada yang suka buang sampah di pinggir jalan. Oh. Di depan, kadang-kadang dibuang ke kebun saya atau ke tanah tetangga. Itu kelihatan jelek. Oh, jadi ini ceritanya sampah. Buat sampah, karena tadi memang ini bertugas lah. Ada yang buang beberapa kantong sampah dari rumah tangga ke kebun saya dan kebun tetangga. Untuk ambil semua, saya bawa kantong supaya nggak usah bolak-balik dan pegang sampah banyak. Jadi tujuannya ini tuh untuk kantong sampah. Iya, nggak usah kita bawa. Ya, maaf ya, ini bersih, makanya dikumpulin ke sini, dibawa ke bak sampah. Tuh kawan-kawan. Ya, karena ada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jelas itu warga setempat. Ya. Saya nggak tahu siapa. Ya udah. Itulah kawan-kawan menta daripada Marco. Ya, yang mungkin seorang pecinta lingkungan. Pecinta lingkungan, maksud saya Marco ini dari Kanada gitu loh, Foreign, stranger. Foreigner. Ya, jiwanya beda. Ya. Oke, sudah menyala. Jadi kita sekarang saya dibonceng Marco. Oke, hati-hati Marco. Oke. Siap kita pergi. Jalan Canggu. Ramai di sini sekarang. Gang Canggu. Inilah pantai Batu Karas, di mana memang Marco tinggal di Batu Karas ya. Wah. Ya. Oke, ternyata kita belok kawan-kawan dari jalan yang besar tadi. Sekarang kita masuk ke jalan kecil. Selamat datang di kebunnya Marco ya. Oke, kita mulai ya untuk masuk. Dulu kawan-kawan nggak ada nih pintu ini karena memang
Di sini dibikin rumah oleh Marco nih. Ya, Tengah Ya, ada nah ini nih detail-detail. rumahnya, lihat tuh, aduh, luas banget ini. Ini ada 1 hektar ini lebih? Ya, kurang lebih. Ya, kurang sebenarnya, kurang dari 1 hektar blok. Hmm. Belum diukur betul. Oh, ini ada apa lagi nih? Ada ini ya? Oh, ini dulu saung ini. Dulu ini gerbang masuk tapi kegedean. Oh, Kami merubah fungsinya jadi saung. hmm. Kemarin ada yang pasang lampu tapi salah perawatan. Saya mulai perbaiki tapi ya. Oh, ini dulunya ini ya. Step by step. Karena waktu ini masa liburan banyak urusan lain. Hmm. Tapi sekarang kalau ini nyala otomatisnya, ini lampu ini bisa dinyalain, dimatiin. Hmm. Ya. Jadi ini dulu bekas, Bekas pintu masuk. gerbang masuk, makanya oke. masih ada beton di sini. Sekarang di sana. Ayo mana dulu ya? Oh ya ya. Itu yang saung pertama kali yang itu ya? Ya, tapi saung tertua itu saung yuyu di atas. Oh iya, Nah, itu just. tempat Oh, berarti kita ini, dulu tanam. ya betul, berarti ini saung baru lagi dong yang ini sebelah sini. Bukan baru lagi. Ini dibangun sebelum rumah. Ini listriknya masuk di saung ini. Oh, Terus ada kabel bawah tanah saya ke rumah. nggak paham tuh. Oh, yang pertama kali yang mana, yang itu ya? Yang di atas. pertama, 16 tahun yang lalu sekarang itu saung yuyu yang di situ. Oh, Ya. mari kalau gitu kita Kita coba. tuju ke Yuk. sana. Coba ya. Nyamuknya juga lumayan nih kawan-kawan sebetulnya. Kamu udah gigit? Saya belum. Itu saya belum banyak banget di tangannya dia. Hati-hati aja ini. Ya, Longsor. mulai longsor. Tuh kan. Di sini ada yang jatuh sama sekali, tapi ada batu untuk menginjak ya. Ya, Mantap ya. mantap. Karena tanah di sini licin. Ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanah di daerah Batu Karas ini memang itu tanahnya cukup kuat kawan-kawan. Tidak rawan longsor sebagaimana mungkin pada saat saya sedang ngaprak. Marco, ini rumah ini sekarang siapa yang nempatin ini? Masih seperti dulu, itu anaknya Tei suka nginap di sini sekali-sekali. Oh Saya gitu. suka ke sini siang kalau lagi istirahat, lagi nggak sibuk. Nah, bisa sorotin ini. Ini membawa bedilnya, saya nggak tahu, mungkin mereka cari burung. Dua-duanya bawa bedil. Ini namanya liburan, jadi orang yang bukan dari daerah sini juga masuk. Ini lihat, dia pengen masuk ke sini. Ini jelas sekali. Jelas. Iya ya. Tuh. Jadi ada 2 orang kawan-kawan di bawah yang membawa senapan. Bagi Marco itu adalah sebuah Musuh. apa ya? Musuh. Iya, sebuah tindakan yang tidak baik. Ya. Nah, Apalagi itulah. ada larangan di sini. Ya, Desa Batu Karas belum pasang, tapi desa yang rumah Marco yang dulu disoroti, yang dulu-dulu itu di sekitarnya desa sendiri. Ya, pasang itulah, denda, bla 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 bla. bla. bedanya jiwanya, kecintaannya kepada alam tuh seperti begitu kawan-kawan. Beda banget kan Ya. dengan mereka yang bawa senapan, ada burung cetes tembak, Ya. ada hewan apalagi cetes tembak. Nah, itulah. Sebenarnya saya mengerti yang suka tembak katanya hama kelapa seperti tupai Tupai. atau bajing, karena memang banyak di sini. Ya, ada debatnya apakah itu kejam atau tidak. Mereka mengaku, yang nembak mengaku itu obat. Tapi ada juga orang yang hanya senang-senang aja. Nah, Tembak burung kecil, apalagi burung langka. ya kalau mau nembak untuk senang-senang burung emprit aja, Empit. pipit. Oh, pipit. Yang hama padi. Hama padi. Nah, kalau itu kan selain memang hama, Ya. dia juga kayaknya nggak akan habis-habis karena cepat sekali berkembang biaknya. Asal ada Ya. tidak pakai racun di Ya. di sawah, Ya, itu pasti oke. banyak. Oke, kita lanjut. setengah jalan Ayo, di ayo. sini ya. Ya. Kita lanjut ke tempat itu. Nanti kita review rumahnya yang ini kawan-kawan. Sekarang kita ke atas dulu. Ini waktu saya pertama kali dulu dengan Marco kawan-kawan.
saung inilah yang ada di kebunnya Marco. Dan sekarang di lingkungan Marco sini sendiri ini udah banyak banget bangunan ya. Tambah ya. Mungkin Marco dulu beli tempat ini harganya nggak begitu mahal mungkin dulu ya. Ya, Karena murah. dulu tuh siapa yang mau gunung ini, nggak kepikir. Dan sekarang ini menjadi sebuah rebutan tempat ini. Ya. Ah, Aneh itulah. fenomena itu ya. Ya, Sekarang orang merasa sadar. Oh, padahal bisa bangun di atas bukit. ya. Cari air ada caranya. Jadi, ramai-ramai. Inilah ke saung bukit. 16 tahun yang lalu ya. Mana pohon yang dulu ditanam? Saya lupa ingat nih. Kalau tidak salah, Udah gede kali ya. kalau udah gede pasti ada di depan mata. Tapi Iya. Mana Enggak. berarti? saya nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Ini jenisnya ya, daunnya kelihatan. Ah, Tapi, oh iya, salah saya. Saya kira ketiban pohon. Ini dia, Jerry. oh yang dulu ditanam ini. Ya, ini dia. Oh, Ini Bintaus. oh iya Bintaus bener. Kita Iya, bener-bener, tanam 4 ha. tahun yang lalu. Karena saya masih ingat itu menanam pada waktu itu adalah di bawah daripada saung itu. Saung ini. Ya. Iya, Betul, kan? saungnya ini kawan-kawan nih ya. Hah. Iya bener, waktu itu nanam di sebelah sini. Oh sekarang ini ya, Ya, Bintaus namanya. Bintaus. Ini udah- Sejenis Bintaro. Ya. Ini nanti kayunya bagus nggak untuk bahan Ya, bangunan? Kayunya bagus. Bintaus Bukan, namanya. bukan nomor 1, tapi bagus. Udah setinggi ini kawan-kawan tuh yang ditanam oleh Marco dulu ya. Wah pokoknya di kebun Marco nih, segala macam banyak nih jenis pohonnya. Ini apa namanya pohon yang ini nih? Ini kembang sepatu. Oh kembang. Hibiscus. Itu kembangnya kelihatan di situ. Oh iya bener. Tapi- Tinggi amat ya. Saking jadi pohon, itu sekarang kembangnya nggak dinikmati lagi karena Iya gede. bener kembang. Bisa tinggi begini ya? Bisa sebenarnya. Ya saya biasanya kalau lihat kembang-kembang sepatu yang depan rumah kan pendek-pendek. Ya, tapi ini akibatnya ditanam pas bangun saung ini 16 Ya tahun yang lalu. kembang sepatu Kita ini. tahu umurnya. Hmm, Tadi saya cerita sesuatu ya, jadi bisa ya. dijelaskan yang tadi saya mengaku makan sebelum ketemu teman dan makan kentang segala. Saya makan daun ini. Ini bikin lendir di mulut, sangat enak di perut. Oh gitu. Pohonnya orang bilang itu dijuluki kopi hitam. Oh ini pohon kopi hitam. Ya, tapi bukan. Coba lihat kawan-kawan lebih dekat ya. Ini pohon kopi hitam. Ya, ada kena matahari juga ya. Iya, ini. Ini dimakan ini ya? Dimakan langsung. Mau lihat saya makan? Ya, coba. Ya. Ambil yang mungkin kena ulat. Saya tahu jenis ulat yang nggak Oh apa-apa itu. sih. Nah, coba lihat, coba. Ya. Ini namanya daun kopi hitam. Ya. Ini sangat baik untuk ini, untuk obat untuk herbal. Ya. Untuk pencernaan. Ya. Oh gitu ya. Ya. Dan dikunyah itu langsung jadi ada lendir di mulut. Agak tawar, tidak pahit. Pahitnya sedikit mungkin. Tergantung selera. Agak tawar, Saya tidak udah pahit. biasa, kan? Tapi saya juga boleh coba. Ya, saya ingin Silakan. sekali mencoba kawan-kawan. Oh jadi yang dimakannya itu sembarang aja, nggak mesti harus yang muda. Enggak. Pilih yang muda aja, yang masih belum kena ulat seperti ini, Jerry. Oh tapi ini Silakan. digemari ulat ya. Ini daun apa tadi namanya nih? Kopi hitam. Oh kopi hitam. Nah ini kawan-kawan, menurut Marco di sini nih kopi hitam, daun atau pohon kopi hitam. Saya nggak tahu kalau di tempat kawan-kawan nih seperti begini nih kawan-kawan. Ini dimakan sama Marco dan ini katanya bagus ini untuk pencernaan. Kata Marco sih tadi nggak pahit, tapi begitu dimakan dia meringis kepahitan. Saya mau coba kawan-kawan ya.
Dan itulah kawan-kawan, saya dan Marco ini banyak belajar mengenai pohon-pohon dan tanaman yang berada di sekitar sini. Karena terus terang aja, dulu sekitar sini kawan-kawan, ini kelihatannya hutan, tidak ada bangunan, dan sekarang bangunan dari mana-mana ya. Mari kita coba kawan-kawan makan daun kopi hitam. Oh ya, katanya mengeluarkan lendir. Jadi ini seperti daun hantap. Oh ya, oke. Ya. Seperti daun hantap ya. Seperti cimcau. Jadi memang mengeluarkan lendir. Kalau untuk rasa memang tawar, nggak ada pahit memang. Ya. Cuma dia mengeluarkan lendir. Jadi tadi Marco kesini ngambil daun ini 3 helai terus makan. Ya. Apa itu dilakukan setiap pagi? Saya usahakan kalau ke sini ya, tapi kadang-kadang kita kelewat karena ada urusan lain. Tapi memang Ya. sesering mungkin. Jadi itulah kawan-kawan yang saya sampaikan tadi, bahwa teori itu benar-benar dijalankan oleh mereka gitu loh. Ini untuk ini, untuk ini. Kalau kita kan kadang-kadang ya Tuhan yang mengatur lah gitu. Tapi kalau mereka kan ada usaha gitu loh kawan-kawan untuk menjaga kebugarannya gitu. Makanya lihat dong kalau Marco perutnya tuh rata. Beda dengan saya. Kurangi nasi ya. Iya, nasi bener. So ganti nasi putih dengan nasi. Kalau saya dan masalahnya merah. Marco, belum ketemu nasi itu belum makan. Meskipun saya udah makan mie 1 kardus atau makan roti 1 segede bantal, tapi kalau belum makan nasi, saya belum makan namanya. Ya. Nama nggak tahu kawan-kawan, saya bingung dah. Harus ketemu nasi kalau saya. Ya kalau mau memperpanjang umur, saya rasa harus Gitu ya. menghilangkan rasa itu. Nasi silakan sekali-sekali atau sama daging atau sama sayur dengan porsi yang kecil kayak mangkok, ambil tuh seperti kita ketemu di warung-warung. Jangan sepiring, jangan menggunung. Jadi jangan terlalu banyak nasinya, apalagi udah mungkin setua saya begini, nanti itu mungkin bisa menimbulkan gula ke sananya. Ya. Katanya justru nasi itu mengandung gulanya kandungan gulanya rada lumayan banyak gitu. Apalagi yang pengeluaran sawah sekarang yang rekayasa genetika menggunakan banyak kimia juga. Oke. Kalau di kebun ini Jerry, Ya. yang mendominasi sekarang itu pohon mahoni karena ditanam dulu sama yang punya sebelum saya, and then juga itu udah beranak. Ada yang saya tanam sengaja pun. Tapi ini salah satu pohon asli endemik di sini. Pohon apa ya? Amplas. Oh, amplas. Amplas, Ya. Dan kalau masih kecil masih terjangkau daun-daunnya. Ya, amplas ini. Itu apa namanya? Gembala domba. Ya, Ya, setahu dia saya amplas itu sangat digemari oleh peternak untuk diambil daunnya. Ya. Ya, sebagai pakan ternak, betul tidak? Ya, waktu pertama kali ke sini, ada yang suka lewat bukit ini dan dari pohon ini dia suka ambil pucuknya. Saya tidak pernah tegur, lama-lama dia nggak ada. Pohon ini udah jadi gede. Iya. Ya Allah, pokoknya kalau namanya di kebun Marco kawan-kawan nih, lihat tuh. Ya, yang begini-begini dibiarin aja, suruh tumbuh aja pokoknya. Ya. Ya. Macam mungkin kalau di tempat kita nih yang begini-begini nih ya, kalau di tempat kita ya. Ini mungkin udah disiangin, dipotong, dibuang. Entah berapa banyak saya potong, tapi jejerukan ini. Oh, jejerukan. Itu ada di mana? Ini jejerukan namanya. Jejerukan. Emang kayak jeruk ya? Itu ada. Ya, kayak Oh, duri. ada durinya kawan-kawan ini ya, karena ada durinya makanya disebut jejerukan nih. Ada beberapa durinya sih memang ini ya. Shadow reboot. Jejerukan. Jadi. Ada beberapa pohon yang saya pernah beli online. Saya tanam sana sini, tapi dengan gulma-gulmaan
Pohon apa itu yang dibeli online? Um, Sehingga harus beli online. Di sini tidak ada pohon itu. ya agak jarang. Misalnya salah satu yang pohon asli di sini. Oh, iya. Saya pernah beli online itu. Saya ingin tupa. bertanya, mengapa Marco tidak menanam pohon semacam durian gitu? Ada manfaat. Nah, Ada juga Jerry. Kamu belum lihat. Di sana di rumah pertama duriannya ada. oh. Dan di sini juga ada durian yang jadi dekat saung, jadi sendiri. Tapi saya tidak istimewakan yang kayak pohon. Demikian tadi kawan-kawan petualangan alam desaku, silaturahmi dengan Marco. Ya memang saya cukup lama tidak berkunjung ke Pangandaran ini. Ya karena memang sayanya agak sibuk. Ya. Sebetulnya saya sangat kangen sekali sama Marco. Ya tapi saya sibuk di sana, bantu orang bikin rumah. Wah, ya bedah rumah, bikin masjid. Iya. Terus menyampaikan amanah-amanah, menyampaikan titipan-titipan dari para donatur petualangan alam desaku. Bagus. Ya, jadi agak-agak sibuk lah. Dan sebetulnya saat ini juga kawan-kawan, saya sedang membangun masjid. Pembangunan tetap terus berjalan dan mungkin nanti saya setelah kembali ke Cianjur semuanya akan selesai kawan-kawan dan tinggal selamatan. Mungkin itu aja sebagai informasi untuk para donaturnya gitu loh ya. Dan sampai di sini dulu ya acara melepas kangen bersama Kang Marco. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang khusus, tapi mungkin salah satu fokus adalah penanggulangan sampah. Ya, penanggulangan sampah. Sampah. Nah, kawan-kawan itulah yang Ya. saya bilang tadi bahwa Marco ini mempunyai jiwa yang berbeda. Ya, nah jiwa-jiwa inilah yang patut kita tiru kawan-kawan. Hal-hal yang baik, ya, menjaga kebersihan sampah, ya. Ya mungkin kalau teman-teman melihat, wah kebunnya aja Kang itu berak-berikbruk. Tapi ini bukan dikatakan sampah, ya. Yang dikatakan sampah oleh Marco itu khususnya plastik. Terutama plastik. Ya, plastik. Tapi ada yang lain. Kaleng, terus kain-kain. Ya kalau misalnya hanya sekedar ranting-ranting jatuh dari pohon, daun-daun jatuh dari pohon, ya itu mungkin untuk di kebun tidak termasuk kategori sampah. Ya, Bahkan dan itu cairan limbah seperti yang mengandung oli-oli sintetis, kimia. kalau di sini justru daun-daun itu akan menjadi pupuk kompos Ya. nantinya. Ya. Baiklah kawan-kawan, terima kasih banyak untuk seluruh donatur petualangan desaku, para penonton terima kasih banyak. Mudah-mudahan kehadiran saya ke Pangandaran dan ada Marco kembali ya mengobati kerinduan kepada Marco. Dan inilah perkembangan terbarunya di kebun Marco yang mungkin nanti kedepannya saya akan coba membuat video yang berbeda dengan Marco ya. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.